Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendapatkan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 28 Juli 2026, Pekan Biasa ke-17, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Mazmur 9b. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab milikmulah kerajaan Allah. Ya Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau menyembunyikan diri di waktu kesusahan? Orang durhaka menyusun rencana busuk dalam hatinya. Tak kenal lelah ia mengikhtiarkan yang jahat. Orang berdosa membanggakan kekejian hatinya. Orang angkara menyombongkan keserakahannya. Orang angkuh menghina Tuhan. Allah takkan melampiaskan amarahnya. Ia takkan mengganggu rencanaku, dan aku akan unggul selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, orang jahat tidak ambil pusing akan perintah-Mu. Ia menentangnya mati-matian. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah. Pasti aku tetap muncul dan takkan sial. Mulutnya penuh kutukan, tipu muslihat dan kekerasan. Lidahnya penuh kelaliman dan kejahatan. Ia mengadang di tengah alang-alang dan membunuh orang yang tak bersalah di tempat sunyi. Matanya mengintai si malang. Seperti singa ia mengendap di balik semak. Ia mengendap untuk menangkap si malang.
Ia menyergap dan menyeretnya pergi. Orang sial itu terjerat dalam jaring. Si celaka terperosok ke dalam perangkap. Orang jahat berkata dalam hati, Allah sudah lupa. Allah tak memperhatikan, takkan melihat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Bangkitlah ya Tuhan Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan Kau lupakan orang yang tertindas. Mungkinkah orang jahat menghina Engkau selamanya? Mungkinkah Kau biarkan dia berpikir Allah takkan membalas? Pandanglah kesusahan si malang. Bertindaklah dengan kekuatan tangan-Mu. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkau yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang berdosa dan balaslah kejahatannya. Mungkin dosanya luput dari pandangan-Mu. Tuhanlah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah bangsa kafir lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin. Arahkanlah perhatian-Mu dan condongkanlah telinga-Mu. Belalah para yatim piatu dan kaum tertindas. Jangan sampai orang angkuh menabur ketakutan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Mazmur 11. Bapa berkenan mengutus puteranya demi kita kaum miskin.
Tolonglah ya Tuhan, sebab habislah orang jujur. Lenyaplah orang setia dari antara umat manusia. Dusta belaka yang dibicarakan satu sama lain. Bibirnya manis tetapi hatinya mendua. Semoga Tuhan merenggut semua bibir yang lincih, semua lidah yang berbicara sombong. Kata mereka, lidahlah kekuatan kami. Bibirlah senjata kami, siapa dapat mengalahkan kami? Tuhan bersabda mengingat jeritan orang miskin dan rintihan kaum tertindas. Sekarang aku bangkit. Aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengharapkannya. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak teruji yang dimurnikan 7 kali dalam api. Engkau ya Tuhan memelihara kami. Engkau melindungi kami sejak dahulu ya Allah kekal. Orang berdosa berkeliaran di mana-mana, menggali lubang perangkap untuk sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Bacaan dari kitab Ayub bab 31 ayat 1-23. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku.
Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku? Kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku, sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Sungguh, surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-904. Semangat cinta akan tanah air yang patut dipuji, membuat banyak orang menyerahkan hidupnya dalam pengorbanan suatu dinas militer. Jangan lupa bahwa Kristus juga memiliki suatu dinas militer dan orang-orang yang terpilih untuk mengabdi kepadanya. Artikel ke-906. Et regni eius non erit finis. Kerajaannya tidak akan berakhir. Tidakkah engkau merasa gembira bekerja bagi suatu kerajaan yang seperti itu? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan.
Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, semoga kami selalu merenungkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.